Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, segala sesuatu di alam ini berjalan dengan aturan. Matahari tidak pernah terbit sembarangan. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benih tidak pernah tumbuh tanpa tanah, air dan waktu. Tidak ada yang kebetulan. Namun anehnya ketika hidup terasa berat, ketika rezeki terasa sempit, ketika hubungan berulang kali runtuh, manusia sering berkata, ini nasib, ini ujian, atau ini takdir. Padahal dalam pandangan para sufi, ada satu hal yang sering dilupakan. Hidup tidak pernah melanggar hukum. Yang sering terjadi justru manusia yang tidak memahami hukum itu. Dalam Islam, hukum itu dikenal sebagai sunnatullah, sebuah ketetapan Allah yang bekerja dengan konsisten, tenang dan tanpa pilih kasih. Siapapun yang menanam sebab akan menuai akibat. Siapapun yang melanggar hukum akan merasakan dampaknya. Masalahnya, sunnatullah tidak hanya bekerja di alam fisik. Ia bekerja jauh lebih halus, lebih dalam, dan lebih menentukan, yaitu di batin manusia. Banyak orang berbuat baik, tetapi hidup tetap penuh konflik. Banyak orang rajin berdoa, tetapi kegelisahan tidak juga reda. Banyak orang bekerja keras, tetapi hasil terasa selalu bocor. Jika Allah Maha Adil, lalu di mana letak keadilannya? Para sufi tidak menjawab pertanyaan ini dengan menyalahkan takdir. Mereka juga tidak menuduh kurangnya ibadah. Mereka justru mengajak melihat satu wilayah yang jarang disentuh, keadaan hati saat menjalani hidup. Jalaluddin Rumi pernah mengingatkan dengan bahasa yang sederhana namun tajam, bahwa apa yang tersembunyi di dalam dada akan menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Artinya, kehidupan luar bukan pencipta utama peristiwa, melainkan cermin dari kondisi batin yang terus dipelihara. Dalam pandangan sufi, sebab utama bukanlah kejadian, melainkan getaran hati. Bukan peristiwa yang menentukan perasaan, tetapi perasaan yang membentuk arah peristiwa. Ketakutan yang terus dirawat akan memanggil keadaan yang menguatkan rasa takut itu. Kecurigaan yang dipelihara akan melahirkan hubungan yang rapuh. Rasa tidak cukup yang dibiarkan tumbuh akan menjadikan rezeki terasa selalu kurang, berapapun jumlahnya. Inilah sunnatullah batin, sebuah hukum sebab akibat yang bekerja tanpa suara, namun dampaknya sangat nyata. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan. Apa yang ditanam itulah yang tumbuh, apa yang dipelihara itulah yang membesar, dan apa yang sering diulang di dalam hati, itulah yang perlahan berubah menjadi kenyataan hidup. Masalahnya, banyak orang mengira bahwa batin adalah wilayah pribadi yang tidak berpengaruh. Padahal bagi para sufi, batin adalah pusat komando. Dari sanalah niat lahir, dari sanalah reaksi muncul, dan dari sanalah arah hidup ditentukan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa amal tanpa kesadaran batin hanyalah gerakan kosong. Ibnu Arabi menegaskan bahwa realitas mengikuti persepsi terdalam, bukan sekadar ucapan di lisan. Rumi merangkum semuanya dengan satu pesan: hidup bergerak mengikuti keadaan hati, bukan keinginan pikiran. Karena itu, ketika hidup terasa berulang, masalah datang dengan wajah berbeda, orang-orang berganti, namun lukanya sama. Rezeki naik sebentar lalu kembali runtuh. Para sufi tidak sibuk mengutuk keadaan, namun mereka bertanya, apa yang belum berubah di dalam? Sunnatullah tidak pernah salah sasaran. Ia tidak menghukum, tetapi mendidik. Ia tidak kejam, tetapi jujur. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi pasti. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Yang sering terjadi adalah ketidaksadaran terhadap hukum-hukumnya sendiri. Maka pembahasan ini bukan tentang menyalahkan diri, bukan pula tentang menghakimi penderitaan. Ini adalah ajakan untuk memahami cara Allah mengatur kehidupan melalui sebab dan akibat batin. Karena ketika sebab di dalam mulai dipahami, akibat di luar tidak lagi terasa membingungkan. Dan ketika hati mulai selaras dengan sunnatullah, hidup tidak selalu mudah, tetapi menjadi lebih jujur, lebih lapang dan lebih bermakna. Hidup sering dipahami dari permukaannya saja. Peristiwa datang, lalu diberi makna. Keadaan berubah, lalu dicari alasan. Padahal dalam pandangan para sufi, peristiwa bukan awal dari apapun. Ia hanyalah akibat. Sedangkan sebabnya telah lama bekerja diam-diam di wilayah batin. Allah menciptakan alam dengan satu prinsip yang tidak pernah berubah. Setiap akibat memiliki sebab. Tidak ada hasil tanpa benih, tidak ada buah tanpa proses. Namun yang sering luput disadari adalah batin manusia juga menanam benih.
Setiap rasa yang sering dipelihara, setiap keyakinan yang terus diulang, setiap reaksi yang tidak pernah disadari, semuanya menjadi sebab yang aktif. Bukan sekali dua kali, tetapi melalui pengulangan. Para sufi menjelaskan bahwa batin bekerja seperti tanah. Apapun yang ditanam di sana, baik atau buruk, akan tumbuh sesuai sifatnya. Tanah tidak memilih, tanah hanya menerima dan menumbuhkan. Ketika hati dipenuhi ketakutan, batin mulai membaca dunia sebagai ancaman. Ketika batin merasa tidak layak, peluang yang datang terasa selalu diiringi keraguan. Ketika rasa curiga dipelihara, hubungan apapun akan mudah retak. Ini bukan hukuman dari Allah. Ini adalah cara kerja sunnatullah. Rumi menggambarkan keadaan ini dengan sangat halus. Ia mengatakan bahwa bayangan tidak pernah bergerak sendiri. Bayangan selalu mengikuti arah cahaya dan posisi tubuh. Kehidupan luar adalah bayangan. Batin adalah sumber bentuknya. Karena itu, dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, namun mengalami kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu melihat ujian, yang lain melihat kehancuran. Yang satu menemukan makna, yang lain tenggelam dalam keluhan. Bukan karena keadaan yang berbeda, melainkan sebab batin yang tidak sama. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa amal dinilai bukan dari geraknya, tetapi dari keadaan hati yang melahirkannya. Sebab amal hanyalah akibat lanjutan dari niat dan rasa yang lebih dalam. Dalam sunnatullah batin, Allah tidak melihat banyaknya tindakan, tetapi kualitas kesadaran di balik tindakan itu. Inilah mengapa doa bisa terasa berat, ibadah bisa terasa kosong, dan kebaikan bisa terasa melelahkan. Bukan karena salah berdoa, melainkan karena batin masih dipenuhi tekanan, tuntutan, dan ketakutan akan hasil. Ketika hati bergetar dalam rasa takut kekurangan, rezeki yang datang sering terasa tidak cukup. Ketika hati bergetar dalam rasa ingin diakui, penghargaan dari luar terasa selalu kurang. Sunnatullah bekerja bukan pada kata-kata, melainkan pada keadaan yang paling sering hadir di dalam hati. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa realitas adalah penampakan dari apa yang diyakini secara terdalam, bukan dari apa yang diucapkan di permukaan. Artinya batin yang tidak disadari seringkali lebih jujur daripada lisan. Karena itu, kehidupan sering terasa seperti mengulang cerita lama, bukan karena Allah tidak memberi jalan keluar, tetapi karena sebab di dalam belum berubah. Rumi berkata dengan makna yang sangat tegas, selama pintu di dalam masih sama, yang masuk akan selalu serupa. Sunnatullah tidak bisa dihindari, tetapi bisa dipahami. Dan ketika dipahami, hidup tidak lagi dipenuhi pertanyaan menyalahkan takdir, melainkan kesadaran untuk melihat ke dalam. Sebab yang paling menentukan tidak selalu terlihat, namun akibatnya selalu terasa. Dan selama sebab batin terus dipelihara tanpa disadari, akibat akan terus datang dengan bentuk yang berbeda, tetapi rasa yang sama. Batin manusia tidak pernah benar-benar diam. Di dalamnya selalu ada rasa yang bekerja, meski tidak selalu disadari. Rasa itu bisa berupa tenang, bisa juga berupa takut, bisa berupa syukur, atau justru penuh tuntutan dan kecemasan. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai getaran hati. Bukan getaran dalam arti suara atau energi fisik, melainkan kecenderungan batin yang paling sering hadir. Allah menciptakan hati sebagai pusat rasa. Apa yang sering tinggal di sana, itulah yang perlahan membentuk cara melihat dunia. Ketika hati sering bergetar dalam rasa takut kehilangan, pikiran mulai mencari ancaman. Ketika hati sering bergetar dalam rasa kekurangan, segala pencapaian terasa tidak cukup. Ketika hati sering bergetar dalam rasa marah yang dipendam, kehidupan akan memunculkan situasi yang terus memancing amarah itu. Ini bukan sihir, ini bukan kebetulan. Ini adalah sunnatullah batin yang bekerja dengan sangat halus. Rumi menjelaskan bahwa hati adalah magnet. Ia tidak menarik apa yang diinginkan, tetapi menarik apa yang selaras dengannya. Karena itu, seseorang bisa berkata menginginkan ketenangan, namun hidupnya terus dipenuhi kegaduhan. Bukan karena Allah tidak mengabulkan, melainkan karena getaran batin yang dipelihara masih berupa kegelisahan. Para sufi memahami bahwa batin memiliki ingatan. Setiap emosi yang sering diulang, setiap luka yang tidak disadari, setiap keyakinan yang tidak pernah ditinjau ulang, akan membentuk pola batin. Pola inilah yang kemudian menjadi kebiasaan reaksi, dan reaksi yang berulang akan mengundang pengalaman yang serupa. Inilah sebabnya mengapa hidup terasa berulang. Masalah datang dengan wajah berbeda, tetapi rasa yang ditinggalkan selalu sama. Hubungan berganti,
Namun luka yang muncul tidak pernah jauh berbeda. Dalam pandangan Sufi, bukan dunia yang mengulang cerita, melainkan batin yang belum bergeser dari poros lamanya. Ibnu Arabi menyebut bahwa realitas adalah cermin dari keyakinan terdalam. Bukan keyakinan yang diucapkan, tetapi yang diam-diam dipercaya. Karena itu, hati yang merasa tidak aman akan selalu menemukan alasan untuk waspada. Hati yang merasa tidak layak akan selalu menemukan alasan untuk mundur. Hati yang penuh syukur akan melihat peluang bahkan di tengah keterbatasan. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga apa yang ada di dalam diri mereka berubah. Ini bukan hanya tentang perbuatan, tetapi tentang keadaan batin yang melandasi perbuatan itu. Rumi menyampaikan pesan yang sangat sederhana. Apa yang sering dirawat di dalam akan mencari bentuknya di luar. Maka sunnatullah bekerja bukan dengan kecepatan, melainkan dengan konsistensi. Bukan dengan satu kejadian besar, tetapi dengan pengulangan kecil yang tidak disadari. Satu rasa takut yang dibiarkan, lalu dibenarkan, lalu diulang, akan menjadi jalan hidup yang sempit. Sebaliknya, satu rasa syukur yang dijaga, meski dalam keadaan sulit, akan membuka ruang batin yang lebih lapang. Namun penting untuk dipahami, pola batin tidak tercipta dalam semalam. Ia terbentuk dari pengalaman, pendidikan, luka lama, dan cara bertahan hidup. Karena itu, sunnatullah bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menyadarkan. Ketika pola batin mulai dikenali, reaksi tidak lagi otomatis. Dan ketika reaksi berubah, arah hidup pun mulai bergeser. Selanjutnya, kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam. Mengapa emosi yang tidak disadari justru paling berkuasa? Bagaimana luka lama membentuk getaran tersembunyi? Dan mengapa perubahan sejati selalu dimulai dari keberanian untuk diam dan jujur pada rasa? Segala sesuatu yang terjadi hari ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari rangkaian sebab yang bekerja sejak masa lalu. Batin menanam, waktu menumbuhkan, dan kehidupan memanen. Dalam pandangan para sufi, kenyataan hari ini adalah gema dari keadaan batin sebelumnya. Bukan hanya dari kemarin, tetapi dari apa yang lama dipelihara tanpa disadari. Namun ada satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam keheningan. Mengapa pikiran buruk, rasa takut, dan emosi negatif seakan lebih cepat mendapat balasan? Sementara niat baik, doa, dan kesabaran sering terasa lambat, bahkan seolah tidak terlihat hasilnya. Para sufi tidak menganggap ini sebagai ketidakadilan. Mereka melihatnya sebagai perbedaan sifat energi batin dalam hukum sunnatullah. Getaran negatif umumnya bersifat padat dan reaktif. Ia lahir dari rasa takut, marah, iri, atau cemas, emosi yang langsung memicu respons tubuh dan pikiran. Ketika hati dipenuhi rasa takut, tubuh menegang, pikiran menyempit, dan tindakan menjadi defensif. Respons seperti ini cepat menciptakan akibat karena ia langsung memengaruhi cara bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan. Inilah sebabnya mengapa energi negatif terasa cepat berbuah. Bukan karena Allah menyegerakan keburukan, melainkan karena reaksi yang lahir darinya sangat langsung. Rumi mengibaratkan emosi negatif seperti api kering. Sedikit percikan saja, langsung menyala dan membakar. Sementara energi positif seperti sabar, ikhlas, dan syukur bersifat halus dan dalam. Ia tidak reaktif, tidak tergesa-gesa, dan tidak selalu terlihat hasilnya di permukaan. Kebaikan bekerja seperti air yang meresap ke tanah, tidak langsung terlihat, namun perlahan mengubah struktur dari dalam. Para sufi memahami bahwa Allah menumbuhkan kebaikan melalui proses pematangan jiwa. Karena itu, hasilnya sering tertunda, bukan ditolak. Ketika hati dipenuhi kesabaran, reaksi menjadi lebih tenang, keputusan menjadi lebih jernih, arah hidup berubah pelan, namun fondasinya menjadi lebih kuat. Sebaliknya, getaran negatif bekerja cepat, karena ia langsung menggerakkan pola lama. Ia mengaktifkan luka yang belum sembuh, keyakinan yang sempit, dan kebiasaan reaktif yang telah lama terbentuk. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa realitas mengikuti kesiapan batin. Apa yang siap muncul akan menemukan jalannya lebih cepat. Getaran negatif seringkali siap karena telah lama disimpan, dipendam, dan diulang. Ia tidak datang tiba-tiba. Ia hanya menunggu pemicu kecil untuk muncul ke permukaan. Inilah sebabnya mengapa satu kejadian kecil bisa memicu ledakan emosi besar. Bukan karena kejadian itu berat, melainkan karena energi lama yang tersimpan akhirnya menemukan pintu keluar. Sementara kebaikan membutuhkan ruang batin yang bersih. Ia membutuhkan kesadaran. Ia membutuhkan konsistensi. Allah tidak menunda kebaikan.
Allah sedang membentuk manusia yang mampu menanggungnya. Rumi berkata, dengan makna yang sangat lembut, Allah tidak menahan air dari hausnya tanah, tetapi menunggu tanah siap menumbuhkan tanaman. Karena itu, sunnatullah bekerja berbeda pada energi yang reaktif dan energi yang sadar. Yang satu cepat muncul karena ia kasar dan tidak terkendali. Yang lain lambat berbuah karena ia halus dan mendidik. Segala yang terjadi hari ini adalah hasil dari batin yang pernah bekerja sebelumnya. Namun segala yang sedang dirawat hari ini akan menjadi kenyataan di masa depan. Maka pertanyaannya bukan mengapa hidup terasa berat, melainkan apa yang sedang dipelihara di dalam hati saat ini. Perubahan hidup tidak selalu dimulai dari kejadian besar. Seringkali perubahan dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, yaitu reaksi yang berbeda. Banyak orang ingin hidup berubah, namun cara merespons keadaan tetap sama. Ketika kecewa langsung marah, ketika takut langsung mundur, ketika tersinggung langsung membalas. Padahal yang membentuk arah hidup bukan kejadian, melainkan reaksi terhadap kejadian itu. Dalam sunnatullah, kejadian adalah ujian, reaksi adalah penentu akibat. Rumi mengajarkan bahwa hidup tidak menekan manusia, tetapi memperlihatkan apa yang masih tersisa di dalam hati. Ketika reaksi muncul tanpa disadari, batin sedang berjalan dengan pola lama. Pola ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, luka lama dan kebiasaan bertahan hidup. Karena itu, langkah pertama bukan mengubah dunia, melainkan menyadari reaksi sendiri. Tidak perlu rumit, cukup perhatikan saat rasa muncul. Saat marah, jangan langsung diikuti. Saat takut, jangan langsung dihindari. Saat kecewa, jangan langsung dilawan. Diam sejenak, beri jarak antara rasa dan tindakan. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah ruang agar hati tidak dikuasai reaksi lama. Para sufi menyebut diam sebagai pintu kesadaran. Di saat itulah batin mulai terlihat apa adanya. Ketika reaksi lama tidak diikuti, pola lama mulai melemah. Dan ketika pola melemah, akibat yang biasa muncul pun mulai terhenti. Allah tidak meminta kesempurnaan. Allah meminta kesadaran. Perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada niat besar yang sesaat. Misalnya, biasanya membalas dengan emosi, kini memilih tenang. Biasanya mengeluh, kini memilih diam. Biasanya menyalahkan, kini memilih melihat ke dalam. Langkah-langkah kecil ini sedang mengubah sebab batin. Sunnatullah bekerja mengikuti sebab. Ketika sebab berubah, akibat akan mengikuti. Tidak selalu cepat, tidak selalu langsung terasa, namun pasti bekerja. Rumi mengingatkan bahwa sungai tidak berhenti mengalir hanya karena batu besar di depannya. Air tidak melawan, air mengalir dengan cara yang lebih bijak. Begitu pula batin. Ketika tidak lagi melawan rasa tetapi memahaminya, jalan baru mulai terbuka. Memutus pola lama bukan tentang menghilangkan emosi. Emosi adalah bagian dari manusia. Yang perlu dihentikan adalah reaksi otomatis. Saat kesadaran hadir, emosi tetap ada namun tidak lagi menguasai. Dan disitulah sunnatullah batin mulai bekerja ke arah yang baru. Sobat Rumi, pada akhirnya hidup tidak berjalan secara acak. Tidak ada kejadian yang benar-benar berdiri sendiri. Semua yang hadir hari ini adalah hasil dari sebab yang pernah bekerja di dalam batin. Sunnatullah mengajarkan satu hal yang sangat jujur. Apa yang sering dirawat di hati, itulah yang perlahan menjadi kenyataan. Bukan karena Allah ingin memberatkan, tetapi karena Allah mendidik manusia melalui hukum sebab dan akibat yang penuh hikmah. Getaran batin yang reaktif melahirkan akibat yang cepat, namun sering menyisakan luka. Getaran batin yang sadar bekerja lebih pelan, namun membangun kehidupan yang lebih kokoh. Perubahan tidak dimulai dari dunia luar. Perubahan dimulai saat reaksi lama dihentikan, saat hati diberi ruang untuk tenang, dan saat kesadaran mulai memimpin kembali. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa arah. Ikhlas adalah menerima proses Allah tanpa melawan hukumnya. Ikhlas adalah berhenti memaksa hasil dan mulai merawat sebab. Ketika hati selaras dengan sunnatullah, hidup tidak selalu mudah tetapi terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena batin tidak lagi bertengkar dengan kenyataan. Sobat Rumi, jika pembahasan ini terasa bermakna, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap ikhlas, bukan untuk orang lain, tetapi sebagai pengingat untuk diri sendiri bahwa hari ini dimulai dengan kesadaran baru. Semoga Allah melapangkan hati, menjernihkan batin dan membimbing langkah agar selaras dengan sunnatullahnya. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.